Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang Allah berikan sampai saat ini begitu luar biasa terhadap kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, sebelumnya pastikan semuanya sudah melaksanakan sholat zuhur dan makan siang. Juga buat ayah bunda, terima kasih atas kerjasama pendampingan sampai saat ini terhadap putra putrinya. Di hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2020, kita bertemu kembali di pembelajaran daringnya untuk tematik. Minggu yang lalu atau pekan yang lalu kita sudah membahas yang namanya itu tanggung jawab, di mana setiap individu, setiap orang, baik itu anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan, memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda atau juga memiliki tanggung jawab yang sama. Sebagai seorang anak memiliki tanggung jawab sebagai anak. Begitu juga orang tua bertanggung jawab sebagai orang tua. Kepala keluarga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, kemudian ibu juga bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga. Di hari ini kita akan membahas atau kita akan berbicara mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak, apa itu kewajiban? Akan kita bahas, akan Bapak sampaikan melalui tayangan di siang hari ini. Setiap orang, setiap insan, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik itu hak sebagai hamba, kewajiban sebagai hamba, hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak dan kewajiban sebagai seorang anak di rumah, juga sebagai seorang siswa di sekolah. Semua sama. Hak dan kewajiban itu diatur dalam undang-undang, termasuk juga Al-Quran mengatur semua itu. Semua aspek kewajiban dan hak Al-Quran juga menjaminnya. Baik anak-anakku, sebelumnya dipersiapkan dulu untuk segala sesuatunya, alat tulis, kemudian buku, pensil, penghapus atau pulpennya, kemudian semuanya pastikan dalam keadaan fokus dan semuanya dalam keadaan sehat tentunya. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai hak. Apa itu hak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak itu memiliki arti kewenangan, kemudian milik, kekuasaan untuk sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Termasuk adalah hak itu adalah segala sesuatu yang boleh kita peroleh. Kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah ada. Kewajiban sebagai anak di rumah ada, termasuk juga kewajiban sebagai siswa di sekolah. Semua itu dijamin dan diatur oleh undang-undang. Baik. Yang pertama adalah hak. Hak sebagai warga negara Indonesia sangat banyak ragamnya. Mulai dari hak untuk menentukan agama atau keyakinan, kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk berbicara, dan hak untuk menyatakan pendapat. Semua itu
diatur oleh undang-undang. Itu hak. Kita mempunyai hak. Contoh adalah sebagai siswa. Sebagai siswa, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan di sekolah. Kemudian sebagai siswa juga kita berhak untuk mendapatkan nilai atau penilaian dari guru kita. Selain itu, kita juga berhak untuk mendapatkan teman di sekolah. Itu. Kemudian hak kita sebagai anak di lingkungan keluarga. Misalnya mendapatkan pendidikan dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan mendapatkan perlindungan dari orang tua. Itu hak kita di lingkungan keluarga. Setelah adanya hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh misalnya kita di sekolah. Kewajiban kita apa di sekolah? Kewajiban kita di sekolah salah satunya adalah mengikuti pelajaran atau pengajaran yang diselenggarakan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Kemudian mentaati aturan yang ada di sekolah, mentaati aturan atau tata tertib yang ada di kelas masing-masing. Itu merupakan kewajiban kita sebagai siswa atau sebagai anak sekolah. Setelah kewajiban di sekolah, apa sih kewajiban kita di dalam rumah atau di lingkungan keluarga? Kewajiban kita di lingkungan keluarga yaitu berbakti kepada orang tua, membantu orang tua, tentunya menjaga ketertiban dan keamanan di rumah. Itu adalah kewajiban kita di lingkungan rumah atau lingkungan keluarga. Selanjutnya ada kewajiban kita sebagai hamba Allah atau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai makhluk Allah itu diatur atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Dalam ayatnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan semua baik laki-laki perempuan melainkan hanya untuk beribadah. Dalam arti kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Dalam konteks lain, beribadah itu dibagi-bagi. Ada yang ibadah terhadap sesama makhluk Allah, ada juga beribadah terhadap Allah itu sendiri. Ada ghair mahdoh, juga mahdoh. Artinya beribadah sesama makhluk Allah, kemudian beribadah juga kepada Allah. Gitu. Dalam Al-Quran itu tugas kita, kewajiban kita adalah untuk beribadah. Nah, selanjutnya Bapak contohkan antara hak, kewajiban serta tanggung jawab dalam satu lingkungan. Kita ambil contoh di dalam sebuah masyarakat. Kita ambil contoh orang tua kita. Di dalam sebuah masyarakat, kita atau orang tua kita mempunyai kewajiban, di antaranya adalah dalam kasus dalam musyawarah. Biasanya dalam warga itu suka ada musyawarah, baik itu musyawarah RT ataupun musyawarah warga. Kewajiban kita
ketika orang tua sedang bermusyawarah atau misalkan Bapak sedang bermusyawarah dengan warga yang lainnya, memiliki kewajiban adalah satu, menghargai pendapat orang lain. Dalam musyawarah biasanya banyak orang yang berbicara, banyak orang yang menyampaikan pendapatnya. Apakah itu boleh? Boleh. Kenapa? Karena itu dijamin oleh undang-undang. Ketika sedang bermusyawarah, setiap anggota musyawarah, setiap orang yang dalam lingkungan musyawarah itu berhak untuk berbicara. Maka kewajiban bapak, kewajiban orang tua yang lain adalah mendengarkan pendapat orang lain. Itu kewajibannya. Nah, terus setelah kewajiban, apa sih tanggung jawab kita? Apa tanggung jawab Bapak dalam musyawarah itu? Yaitu melaksanakan hasil daripada apa yang dimusyawarahkan. Kewajibannya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Setelah pendapat itu diputuskan dalam musyawarah, maka tanggung jawab Bapak adalah melaksanakan dari hasil keputusan itu sendiri. Itu kewajiban menghargai orang lain yang sedang berbicara, kemudian tanggung jawabnya adalah melaksanakan hasil dari musyawarah itu adalah tanggung jawab. Dan haknya adalah menyampaikan pendapat. Itu. Menghargai pendapat orang lain kewajiban, melaksanakan hasil musyawarahnya adalah tanggung jawab, dan menyampaikan pendapat itu adalah hak. Ketika orang lain sudah berbicara, Bapak punya kewajiban untuk mendengarkan. Nah, setelah keputusan diambil dalam musyawarah itu, melaksanakan keputusannya adalah kewajiban. Tanggung jawab. Ya, melaksanakan hasil keputusan adalah tanggung jawab bersama-sama semua anggota musyawarah. Dan haknya adalah Bapak berbicara, orang lain berbicara. Itu merupakan hak. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kalian di sekolah biasanya suka menentukan pengurus kelas atau katakanlah memilih presiden atau KM. Nah, kewajiban kalian apa ketika dalam musyawarah menentukan sebuah atau apa ya? Kita akan musyawarah di dalam sebuah kelas itu, kita akan musyawarah menentukan akan kemana kita rekreasi atau piknik. Kewajiban kalian adalah menghargai teman kalian atau siswa yang lain di dalam menyampaikan pendapatnya. Katakanlah si A mempunyai pendapat rekreasi atau piknik kita tahun ini adalah misalnya ke Dufan atau ke kebun binatang atau ke pantai. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita mendengarkan pendapat orang lain. Gitu. Nah, setelah kewajiban kita laksanakan, setelah kewajiban kita tunaikan dengan cara mendengarkan orang lain yang sedang berbicara, maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ketika hasil musyawarahnya menentukan bahwa piknik kita tahun ini adalah ke pantai, maka semua siswa yang mengikuti musyawarah tadi adalah menerima hasil keputusan. Ya, itu merupakan tanggung jawab kita. Kemudian kewajiban sudah, tanggung jawab sudah. Yang ketiga, hak. Apa hak kita dalam bermusyawarah di kelas? Hak kita adalah menyatakan pendapat. Misalnya kita punya pendapat, wah Pak,
teman-teman, lebih baik kita pikniknya atau rekreasinya adalah ke kebun binatang. Di sana kita bisa mengambil pelajaran berbagai macam hewan dan sebagainya. Itu adalah hak kita untuk berbicara. Namun kembali lagi bahwa yang namanya keputusan di dalam musyawarah itu adalah merupakan keputusan yang diambil dalam hasil musyawarah. Ya, boleh kita berbicara karena itu adalah hak. Tetapi hasil keputusan adalah tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Itu. Selanjutnya, silakan kalian buka di halaman apa ya? Halaman 70. Halaman 70, kemudian halaman 71 dan 72. Silakan kalian baca. Kalian baca dan pahami. Itu adalah contoh kasus antara kewajiban, hak dan tanggung jawab. Dan setelah itu kalian buka lagi halaman 58. Kalian buka halaman 58 dan 59. Kalian baca, pahami bahwa kewajiban kita itu apa, hak kita itu apa, dan tanggung jawab kita apa terhadap udara, terhadap lingkungan yang kita tempati. Nah, itu saja di pembelajaran singkat mengenai hak dan kewajiban yang dipadukan dengan tanggung jawab di pekan yang lalu yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.